Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, adik-adik remaja, pemuda, bahkan adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Semoga setiap kita dalam kondisi yang baik. Mohon maaf jika gambar di belakang agak mengganggu, tapi hari ini kita akan belajar mengenai cepat menghakimi. Loh, kok cepat menghakimi malah kita pelajari? Nah, menariknya, saudara-saudaraku terkasih, menilai dan menghakimi itu jadi bagian yang terjadi dalam hidup kita bahkan tanpa kita belajar lebih dahulu. Jadi kalau ada orang yang otodidak bermain gitar, jadi nggak pakai les, dia latihan sendiri bisa. Ada orang yang otodidak berenang, bahkan dia belajar sendiri tanpa ada latihan secara khusus. Nah, sepertinya menghakimi juga jadi bagian yang tanpa diajarkan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita lakukan dalam merespon orang-orang yang ada di sekitar kita. Penghakiman dapat kita sampaikan melalui perkataan ketika kita menilai orang lain, atau bahkan juga melalui media sosial. Sadar atau tidak, kita dapat menghakimi melalui tulisan-tulisan atau chat yang kita kirimkan kepada orang-orang yang kita ingin sampaikan pesan tertentu. Saya kasih tanda kutip pesan tertentu karena tidak semua pesan yang disampaikan bermakna baik. Tapi justru tadi ketika dengan mudah kita menilai orang lain, dengan cepat kita melihat mereka dari kesalahan mereka, bahkan kita melakukan tindakan menyerang melalui perkataan maupun juga tulisan-tulisan yang kita sampaikan. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama dari Matius 7, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tentu beberapa dari kita sudah tidak asing dengan perikop ini, dengan bacaan ini, tapi saya mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa kehidupan yang kita jalani seringkali masih ada penghakiman-penghakiman. Kalau kita mau belajar dan melihat lebih dalam, kata selumbar diartikan dengan tangkai atau ranting yang sangat kecil. Bahkan kalau digambar, Bapak Ibu melihat ada jari dan di tengah-tengahnya ada serpihan jerami yang sangat kecil. Nah, inilah kurang lebih yang menjadi gambaran akan selumbar itu tadi. Selumbar yang sangat kecil ini yang ada di mata orang-orang di sekitar kita, yang dalam perikop ini dikisahkan Yesus dengan kesalahan-kesalahan orang dengan mudah kita ketahui. Tapi ada balok. Bapak Ibu, saya memang tidak memberikan gambar balok, tapi kita bisa bayangkan misal batu bata ada di mata kita dan kita nggak bisa melihat. Maka mari kita merefleksikan, mari kita melihat kembali pada diri kita. Sudahkah kita menyadari dan memahami juga bahwa kita menjadi orang-orang yang dipanggil untuk melihat pada diri kita masing-masing terlebih dahulu. Maka perlakuan kita menilai orang lain, perlakuan kita melihat kesalahan orang lain dengan mudah, bahkan tadi saya bilang menjatuhkan mereka, senantiasa mengingatkan kita bahwa bukan itu yang harusnya kita lakukan. Panggilan kita adalah untuk menjadi berkat lewat apa yang kita katakan, menjadi berkat lewat apa yang kita tuliskan, pesan yang kita sampaikan pada orang-orang yang di sekitar kita, kiranya pesan yang menjadi berkat, bukan yang menghakimi dan melukai orang-orang. Tuhan memampukan setiap kita untuk menggunakan kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.